Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk seluruh pendengar firman Tuhan hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sukacita dan kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bersyukur atas hari yang indah ini Tuhan, kami dapat mempersiapkan diri kami untuk melakukan pekerjaan kami. Sebelumnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kiranya bukalah hati kami supaya kami lebih kuat dan sukacita lagi untuk memulai hari kami saat ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan demikian. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jemaat yang terkasih, hidup adalah perjuangan. Siapapun orangnya dan apapun jabatannya, kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam mencari sesuatu harus membutuhkan perjuangan. Tidak ada keberhasilan atau kesuksesan tanpa adanya perjuangan. Itulah realita kehidupan yang pasti dihadapi setiap orang. Salah satu contoh kita lihat, Thomas Alva Edison, penemu bola lampu terbesar di dunia. Bola lampu adalah salah satu hasil temuan sehingga semua orang di dunia ini dapat menikmatinya. Dia adalah orang yang pantang menyerah, tidak pernah berhenti berjuang. Meskipun harus mengalami kegagalan ribuan kali saat melakukan eksperimen, dan karena kegigihannya, Thomas disebut sebagai penemu yang paling produktif dalam sejarah kehidupan manusia. Dia mengatakan, kunci keberhasilan bukan semata-mata ditentukan oleh tingkat kecerdasan atau kejeniusan seseorang, tapi faktor terbesar yang menunjang keberhasilan seseorang adalah kerja keras dan tidak berhenti berjuang. Kedua, kita pasti masih ingat tahun 1990 sinetron berjudul Sidul Anak Sekolahan. Sinetron ini sangat digemari oleh masyarakat karena cerita ini mengisahkan kegigihan seorang Dul dalam bekerja dan keinginannya memperbaiki hidup. Diceritakan Dul memang berhasil, tetapi kesuksesan yang dia miliki tidak membuatnya menjadi sombong dan angkuh. Bagaimana dengan kita? Dalam nats di atas yang menjadi renungan kita hari ini, Paulus mengemukakan kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Paulus memiliki pengharapan di dalam Allah. Itulah sebabnya prioritas hidupnya adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan memang tidak membuat hidup Paulus menjadi baik menurut ukuran manusia, tetapi Paulus menerima kelegaan bila ia mendengar jemaat yang dilayaninya bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Dalam melayani Tuhan, Paulus berjuang sungguh-sungguh. Ia berjerih payah, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya, bahkan mengorbankan nyawanya pun hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Prioritas hidup Paulus sangat jelas. Sampai akhir hidupnya, ia tetap dalam panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil, walaupun banyak mengalami pergumulan di tengah-tengah pelayanannya. Dan untuk menopang pelayanannya juga, seorang anak muda dipilih Paulus untuk mengatasi masalah jemaat di Efesus. Dia adalah Timotius yang dikenal baik, terdidik dalam soal-soal iman dan ajaran yang sehat. Masalah yang dihadapi Timotius di Efesus adalah jemaat telah terpengaruh dengan ajaran-ajaran asing yang sesat. Paulus berharap Timotius sebagai anak didiknya mengikuti teladannya, menjadikan
pelayanan sebagai prioritas hidup. Bila Timotius menjadikan pelayanan sebagai prioritas hidupnya, Paulus yakin Timotius dapat menyelesaikan masalah di Efesus. Saudaraku yang terkasih, apakah prioritas hidup kita? Apakah keluarga? Apakah pekerjaan? Apakah sekolah atau pendidikan? Apakah bisnis? Atau apakah pelayanan? Saat kita telah menentukan prioritas hidup kita, maka lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab dan dalam takut akan Tuhan, agar pengharapan kita kepada Tuhan terwujud. Menentukan prioritas hidup itu penting supaya kita bisa fokus dan terarah pada tujuan yang jelas. Bersemangatlah dalam segala sesuatu, bersukacitalah dalam Tuhan, dan bertekunlah di dalam doa. Sebab Kristus adalah juru selamat semua manusia. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini yang telah kami terima. Atas napas kehidupan, sukacita dan kekuatan. Ditambah lagi ketika kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dalam mencapai kesuksesan, keberhasilan dan segala sesuatu yang akan kami harapkan. Biarlah itu dengan perjuangan yang daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Berkati firman-Mu hari ini, supaya itu yang selalu menguatkan kami, supaya kami tetap bersemangat dan bersukacita hanya di dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, keluarga kami, seluruh para jemaat-Mu. Kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam duka Engkau menghibur, yang dalam kelemahan Engkau memberikan kekuatan. Biarlah Tuhan Engkau topang seluruh kehidupan kami, supaya kami selalu menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.